Akan kita buktikan sahabat, air dari greenwash ini apakah juga berfungsi sebagai fungisida ya. Memelihara bunga memang memberikan manfaat bagi sang pemilik. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah mempercantik hunian, meredakan stres, menyalurkan hobi, bahkan membuka peluang bisnis baru. Bicara tentang bunga, salah satu bunga paling diminati dan dipelihara di Indonesia adalah anggrek. Anggrek ada banyak variannya. Perbedaannya terletak pada warna dan bentuk kelopak. Tampilan cantiknya mampu menciptakan kesan yang elegan dan berkelas. Tapi perawatan bunga ini susah-susah gampang ya. Tidak sedikit yang layu kemudian mati. Berikut ada tips dari kami yang bisa Anda terapkan agar bunga anggrek Anda subur kembali. Langkah pertama adalah dengan mengenali penyebab layunya anggrek. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan anggrek menjadi layu. Pertama adalah media tanam yang kurang tepat. Kedua adalah cendawan. Cendawan sendiri merupakan jamur yang menyerang bagian tanaman, termasuk anggrek. Nama cendawannya adalah Fusarium oxyporium. Ciri-ciri tanaman ini saat layu akibat cendawan adalah bagian rizomanya terdapat garis atau lingkaran berwarna ungu. Kemudian umbi batangnya menjadi busuk. Jika anggrek layu dikarenakan karena cendawan, langkah yang harus kita ambil adalah memastikan bagian yang layu, kemudian memotongnya dengan gunting tanaman. Entah itu batang atau hanya sehelai daun, bagian anggrek yang layu perlu dipotong agar tidak menyebar ke bagian lain yang masih sehat. Untuk peralatan gunting yang kita gunakan untuk memotong tanaman, sebelumnya kita sterilisasikan dulu ya sahabat, dengan menyemprotkan alkohol atau membakar ujung gunting dengan api ya. Ini tujuannya agar gunting posisi bersih dan tidak akan menimbulkan penyakit baru untuk tanaman. Kedua adalah menyemprotkan fungisida pada anggrek. Setelah membuang bagian anggrek yang layu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyemprotkan fungisida pada area bekas pemotongan tadi. Fungisida merupakan obat anti jamur yang bisa kamu dapatkan di toko tanaman. Dengan menyemprotkan fungisida, sisa-sisa cendawan yang mungkin masih menempel pada anggrek bisa menghilang dengan sempurna. Di sini untuk anti jamurnya saya memakai air bekas cucian pakaian ya, dengan sabun deterjen greenwash, cukup murah meriah. Akan kita buktikan sahabat, air dari greenwash ini apakah juga berfungsi sebagai fungisida ya. Ini saya akan mencuci pakaian dulu ya sahabat dengan sabun deterjen greenwash produk dari HNI. Saya akan mencuci, tetapi air bekas cucian pakaian ini tidak akan saya buang karena akan saya semprotkan ke tanaman anggrek saya yang terkena jamur. Karena saya akan membuktikan bahwa si greenwash ini bisa difungsikan juga sebagai fungisida. Kita semprot daun-daun yang telah kita potong yang terkena jamur tadi dengan air bekas cucian dari greenwash ini ya. Ini saya tidak di endorse dari HNI ya sahabat, saya hanya pemakai, I'm just a user. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisi tanaman saya setelah saya semprot dengan air bekas cucian pakaian sabun deterjen greenwash ini. Setelah beberapa minggu kemudian ya, akan saya tunjukkan tanamannya seperti apa. Tujuan dengan menyemprotkan fungisida agar sisa-sisa cendawan yang mungkin masih menempel pada anggrek bisa menghilang dengan sempurna. 2 weeks later. Sahabat, tanaman anggrek ini yang saya potong 2 minggu yang lalu, daunnya yang terkena jamur, saya semprot dengan air cucian greenwash
sampingnya tumbuh tunas baru. Itu menandakan berarti memang cairan greenwash, air bekas cucian pakaian greenwash terbukti bisa membuat tanaman subur dan berfungsi sebagai fungisida ya. Ini juga bekas saya potong kemarin. Ini daun muda mulai tumbuh, akarnya mulai memanjang. Apabila anggrekmu tidak layu akibat cendawan, berarti masalahnya ada pada media tanam ya. Media tanam yang paling cocok untuk tanaman ini adalah serabut kelapa, serpihan batu bata, serta kayu. Apabila media tanam tersebut sudah kotor, segera ganti dengan yang baru dan masih bersih. Tanaman anggrek paling cocok ditanam menggunakan pot dari bahan tanah liat supaya kelembapannya terjaga dengan baik. Gunakan pot berukuran sedang atau besar supaya akar tanaman ini bisa bergerak leluasa. Jangan lupa, pastikan aliran udara di sekitarnya lancar. Jika Anda ingin menggantung bunga elegan ini di dinding, lapisilah media tanamnya dengan sabut kelapa agar akarnya lebih kuat. Sebagai tanaman gantung daerah tropis, anggrek memang membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi. Namun, bukan berarti bunga ini membutuhkan banyak air. Jika disiram secara berlebihan, maka bunga ini akan layu dan membusuk. Biasakan untuk menyiram di bagian media tanam saja ya, dan tidak menggenangi pot. Terakhir adalah dengan pemberian pupuk. Rutinlah memberikan pupuk cair dengan cara menyemprotkannya pada bagian bunga dan batang. Pemberian pupuk ini bisa membuat anggrek tumbuh dengan baik, berbunga indah, serta terbebas dari aneka penyakit. Erito Widya punya tips bagaimana cara bunga anggrek cepat berbunga dan tidak cepat layu. Bisa dilihat linknya di kolom deskripsi kami ya. Setelah poin-poin cara merawat bunga anggrek agar dapat tumbuh subur kembali Anda lakukan, yang terpenting adalah rutinlah mengecek seluruh bagian tanaman untuk mendeteksi masalah sejak dini, karena hal ini sangat penting untuk menjaga kesuburan tanaman. Oke sahabat, demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.